Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa bertemu lagi, berbincang lagi, berdiskusi lagi. Materi hari ini adalah tentang moderasi Islam. Moderasi Islam, orang mengenalnya dengan sebutan lain yaitu Al-Wasatiyah Al-Islamiyah. Sebutan lain juga yaitu Islamic Moderation. Ketiga istilah ini bermakna sama, yaitu moderasi Islam atau bagaimana kita bermoderat dalam beragama. Kita mengambil dasar dari Quran Suratul Baqarah ayat 143. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat manusia sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam hal ini kita juga mengambil dasar dari sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau berpesan kepada kita, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik hal itu adalah di pertengahannya. Nah, selanjutnya, jika kita mempelajari tentang pengertian moderasi Islam, moderasi itu tersusun dari dua kata, yaitu moderasi dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran kekerasan, sementara kata Islam berarti segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau kita simpulkan, moderasi Islam bermakna suatu ajaran Islam yang menghindari kekerasan dan cenderung mengambil jalan tengah dalam setiap permasalahan. Moderasi Islam menekankan kepada persatuan dan kesatuan umat manusia, khususnya di Indonesia. Kemudian, ikhwan rahimakumullah, di masyarakat kita sering mendengar beberapa istilah terkait hal ini, yaitu istilah moderat, istilah radikal, dan istilah liberal. Sekali lagi, ada istilah liberal, moderat, dan radikal. Perbedaannya apa dan di manakah posisi kita seharusnya dalam hidup bermasyarakat? Liberal ini adalah sebuah paham, kalau orang menyebutnya liberalisme, paham yang mengutamakan kebebasan dan persamaan hak. Mereka cenderung bebas berpikir dan mereka cenderung mengutamakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian yang kedua, moderat. Moderat mereka cenderung atau sebuah paham yang berkarakteristik cenderung menghindari kekerasan dan mengambil jalan tengah berasaskan persatuan dan kesatuan. Sementara yang ketiga yaitu radikal, mereka adalah sebuah paham yang mengutamakan sikap ekstrim dan identik dengan kekerasan. Maka tiga sekte ini pembahasannya atau tiga golongan ini sangat berbeda sekali, yang mana liberal cenderung bebas, radikal cenderung keras, sementara moderat di tengah-tengah antara radikal dan liberal. Nah, dahulu kami pernah bersilaturahim ke Unisula Semarang, bertemu dengan Al-Habib Umar bin Hafiz Tarim Yaman. Beliau menyampaikan bahwasannya
Liberal dan radikal ini sama-sama tidak benar. Radikal terlalu keras sementara liberal itu terlalu bebas. Keduanya salah, tidak sesuai dengan syariah Islam. Yang baik adalah di pertengahan antara liberal dan radikal yang disebut dengan moderat. Maka Islamic moderation atau al-wasatiyah al-islamiyah atau moderasi Islam adalah sebuah rumusan, sebuah konsep untuk bersikap di tengah-tengah, tidak radikal dan juga tidak liberal. Kemudian ada beberapa karakteristik Islam moderat. Yang pertama adalah memahami realitas. Kita mengetahui bahwasannya zaman berkembang, kemudian masa terus berjalan. Zaman jadul beda dengan zaman sekarang. Begitu juga dengan syariah Islam. Ada juga yang memang tetap qot'i tidak bisa diubah, ada yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena kita punya rumusan-rumusan ataupun juga dasar untuk mengambil hukum-hukum ataupun syariah Islam. Dulu kita pernah belajar tentang sumber hukum Islam. Nah, semua itu dikaji kemudian diaplikasikan dalam memahami dan menyikapi perbedaan zaman dan perkembangan masa ke masa di kehidupan ini. Oleh karena itu, orang moderat dia cenderung memahami realitas, memahami perkembangan, memahami perbedaan, dan tidak kaku, tidak saklek, karena dia bisa berjalan dengan beriringan zaman dan bisa hidup di zaman yang selalu berkembang pesat seperti sekarang ini. Kalau kita juga mendengar ada sebuah pesan dari Sunan Kalijogo yang ditulis dalam serat Lokajaya. Kalau Anda main ke UIN Jogja, di depan masjidnya jelas-jelas ditulis yang mana beliau Sunan Kalijogo berpesan kepada kita dengan istilah Jawanya, yaitu anglaras ilining banyu angeli ananging ora keli. Silakan Anda cek. Itu berarti kita sebagai manusia, sebagai muslim moderat, kita ikuti saja air mengalir, menikmati, namun kita tidak hanyut dalam arus air itu. Ini adalah ciri Islam moderat atau moderasi beragama, khususnya yang diajarkan dalam agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu memahami fikih prioritas. Muslim moderat mereka tidak saklek dan mereka bijak dalam bertindak khususnya dalam hal syariah. Kita paham tentang hukum taklifi, hukum syariah yang kemarin juga sempat kita bahas, dari yang wajib sampai yang haram. Wajib saja ada wajib ain, ada wajib kifayah. Sunnah ada sunnah muakkadah dan lain sebagainya banyak sekali. Yang pasti masing-masing ada hukumnya, ada yang diwajibkan, ada yang dilarang. Maka orang moderat, muslim moderat, dia akan bijaksana dalam bertindak, mengutamakan mana yang lebih wajib dari yang lainnya, mengutamakan yang wajib dari yang sunnah dan lain sebagainya, mengutamakan fardu kifayah daripada yang sunnah. Jadi mereka akan cenderung untuk berpikir dahulu sebelum menjalankan, sehingga benar-benar bijaksana dalam menjalankan syariat Islam. Sebagai contoh mudahnya saja, dalam kehidupan sehari-hari, seorang mahasiswi aktivis, dia ikut kajian setiap pekan, kemudian setelah lulus dia menikah. Setelah menikah dia punya suami. Kebetulan suatu ketika di hari Ahad suaminya jatuh sakit. Kewajiban istri merawat suami adalah mutlak. Namun mengkaji Islam itu pun juga merupakan sebuah hal yang sunnah dilakukan, bahkan wajib kalau yang dikaji berupa hal-hal bersangkutan dengan akidah Islamiyah. Keduanya baik, keduanya harus diutamakan. Namun seorang istri harus lebih mengutamakan merawat suami karena itu lebih urgen dan kewajiban yang mutlak adalah merawati suami.
Adapun setelah suami sehat, maka dia bisa kembali mengikuti kajian seperti biasa. Ini adalah fikih prioritas. Jangan sampai Anda malah tinggal pergi ngaji, tapi suami Anda sakit di rumah dan Anda biarkan. Ini terbalik. Ataupun juga ketika dia baru pergi dari luar kota, misalkan di bulan Ramadan kan ada ibadah sholat tarawih. Dia terlambat sholat isyaknya. Nah, ketika sampai masjid, jamaah sudah sholat tarawih, maka mereka langsung sholat tarawih tanpa menjalankan sholat isya dulu. Ini tidak boleh. Karena apa? Sholat tarawih hukumnya sunnah, sementara sholat isya hukumnya wajib. Yang baik adalah dia datang, kemudian sholat isya dulu, setelah itu dia nyusul sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu adalah sholat yang sunnah dijalankan di bulan Ramadan. Ini adalah fikih prioritas. Yang ketiga, karakteristik Islam moderat adalah mereka memberikan kemudahan dalam beragama. Agama itu tidak dipaksa-paksa. Mereka toleran, mereka bisa terbuka. Islam misalkan dalam akidahnya, dalam syariah sholatnya misalnya harus dengan berdiri tumakninah, kemudian juga dengan begini begitu sampai salam yang sempurna, maka ada kemudahan atau rukhsah bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit untuk sholat dalam keadaan duduk bahkan berbaring. Yang tidak kuat wudhu dengan air karena dia demam bisa dengan tayamum. Kemudian jika berzakat dahulu memang di zaman Rasulullah SAW makanan pokok kala itu gandum misalnya. Di Indonesia makanan pokoknya beras, maka tidak harus dengan gandum, maka dengan beras pun juga sama karena untuk asal muasalnya zakat itu adalah makanan pokok. Dan beberapa hal lain yang memang kita bisa kiaskan, yang mana Islam moderat itu mengutamakan kemudahan dalam beragama sehingga orang masuk Islam, ikut Islam, berjalan di atas jalannya Islam, tidak keberatan bahkan bahagia dengan ajaran Islam sendiri. Yang keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Kita punya dasar atau sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, kemudian qiyas. Dalam memahami Al-Quran semisal ada ayat-ayat tentang jihad. Orang ketika memahami ayat tentang jihad kemudian dipotong tidak lengkap, tidak sampai akhir, maka dia akan menyimpulkan jihad itu identik dengan perang. Padahal kalau kita kaji secara mendalam tentang tafsir jihad, jihad itu bisa jihad dalam perang ketika kita diancam. Kalau nggak diancam ya jangan memerangi, Islam begitu. Kemudian berjihad dengan menuntut ilmu, berjihad melawan hawa nafsu, menjaga diri dan lain sebagainya. Jihad itu sangat luas pembahasannya. Maka dari itu Anda harus memahami teks agama, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya dengan komprehensif, dengan mendalam sehingga tidak setengah-setengah. Kemudian yang kelima, bersikap toleran, tidak keras. Kita harus bisa memahami perbedaan. Rasulullah pun memahami perbedaan meskipun beda keyakinan.